didefinisikan sebagai untuk setiap epsilon positif diberikan epsilon positif ya, dan A-nya di R, maka simbolnya ini ya, ini dibaca epsilon, neighborhood epsilon dari A itu adalah X di R sedemikian hingga X min A kurang epsilon. Ini definisinya ya. Nah, berdasarkan nilai mutlak, berdasarkan teorema nilai mutlak, maka X min A sesuai dengan definisi jika dan hanya jika X min A kurang epsilon. Ini suara saya masih kedengaran? Kedengaran masih Bu. Ya, error lagi. Mana? Suaranya nggak putus-putus? Tidak Bu. Jelas Bu. Putus Bu, tapi nge-lag. Kayak lama gitu. Oh, Lambat. yang geser ya? Yang geser mama pindah tempat dulu ya. Geser ya. Awas itu. Nah, kalau gini gimana? Lumayan? Lumayan Bu, sudah. Ya, oke. Jadi ini ya, berdasarkan teorema nilai mutlak tadi ini, sehingga ini berdasarkan algebra properties gitu ya. Algebra properties of R di analisis real 1 ya, maka negatif epsilon kurang X A kurang epsilon ini kalau saya kanselasi kiri kanan gitu ya, saya tambahi A, yang kanan pun saya tambahi A, ini pun demikian, maka ini adalah inverse ya. Kalau inverse itu A4 gitu ya. Kemudian X dikurang epsilon plus A dikurang negatif epsilon plus A, maka ini ada 3 identitas ya. Nah, kalau saya gambarkan ya, maka gambarnya itu seperti ini. Kalau di sini ada A-nya lubang ya, karena ini nggak ada sama dengannya. Ya, kalau ini A, kemudian di sini ada epsilon, gitu ya. Epsilon itu bilangan positif kan ya. Sudah pernah kenal epsilon kan, mestinya di analisis serial 1 ya. Sudah diajari epsilon ya, di analisis serial 1 ya. Bu. Siapa yang ngajar analisis serial 1? Pak Hengki Bu. Pak Hengki. Kata Pak Hengki gimana epsilon itu? Epsilon adalah apa? Loh, kok lali kabeh? Oh, gimana? Epsilon itu siapa? Epsilon itu adalah suatu bilangan real sembarang tapi bernilai positif. Itu namanya epsilon. Boleh nggak Bu 0,00 kecil banget boleh, besar banget boleh nggak 1 miliar 2 miliar boleh. Pokoknya dia adalah sebuah bilangan positif di R gitu ya, bilangan positif real. Nah, kalau epsilonnya katakanlah sebesar ini adalah sebesar epsilon
yang ini juga sebesar epsilon, ini epsilon ini sebesar ya, sebesar, maka ini adalah epsilon plus A. Yang ini adalah negatif epsilon plus A, gitu ya. Jadi yang ini isinya ini dibaca neighborhood epsilon dari A ya. Isinya neighborhood epsilon dari A itu adalah X di R. Mana ini? Ini adalah X-nya. Ini X-nya. Jadi X-nya itu terletak di tengah-tengah antara epsilon plus A ditambah negatif epsilon plus A. A-nya di sini, A-nya nggak boleh ikut ya. Jadi ini adalah sepanjang epsilon, ini juga sepanjang epsilon. Maka X itu terletak pada batas tekanannya adalah epsilon plus A. Ini disebut sebagai neighborhood. Jadi isinya adalah X, ini ya isinya tadi ya. Jadi X di R, tapi X-nya nggak boleh semua masuk. Dia hanya boleh, yang kita lihat hanya ada di sini. Yang ada di sini saja. Siapa di situ? Ya, negatif epsilon plus A, kemudian epsilon plus A. Gitu. Ya. Jadi ini adalah nggak boleh siapa-siapa kecuali X-nya ada di antara epsilon plus A dan negatif epsilon plus A. Jadi dia di antara ini aja. Ini ya kalau kita gambarkan. A-nya nggak boleh ikut. Lubang. Ya. Katakan yang baru itu tetangga. Boleh. Tetangga, persekitaran, itu boleh. Tapi kalau saya tetap lebih enak kok menyebutnya neighborhood gitu ya. Sesuai dengan definisi aslinya. Tapi nggak apa-apa, tidak salah ketika ada yang ngomong persekitaran epsilon dari A, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi di sini adalah persekitaran dari A. Jadi A-nya di sini, ya, X-nya di sini yang bergantung pada epsilon. Kalau epsilonnya segini ya itu. Apa kalau epsilonnya kecil nggak apa-apa? Boleh aja nggak apa-apa. Berarti A-nya di sini lubang, epsilonnya di sini, X-nya di sini. Nah, tetap persekitaran dari A. Sudah di foto tadi? Dewi sampun. Oh ya, soalnya di saya hilang, sinyalnya hilang, balik lagi. Nah, tulisannya hilang. Ya, itu tadi neighborhood ya, jadi saya tidak mengulang. Terus saya rasa di analisis serial 1 sudah ada ya, sehingga harusnya tidak masalah. Sudah sampai neighborhood kan kemarin dengan Pak Hengki? Analisis serial 1-nya? Sudah ya? Harusnya sudah ya? Oh, analisis serialnya kan nggak ada 1-2, harusnya lebih banyak ya dapatnya. Aduh. Oke, sekarang ke contoh. Yang ayo makan dulu ya. Yang makan. Ayo, ketiduran lagi kayak kemarin. Nah, makan dulu. Kita ambil bakso ini. Oke, berikutnya adalah contoh. Ya, saya beri contoh ilustrasinya. Nanti kita bicaranya topologi di R dulu aja ya. Topologi di R. Nanti kalau topologi di kompleks, kita lihat sifat-sifat yang di C. C-nya C kompleks. Nah, tadi contoh dari neighborhood adalah ya, misalkan saya punya interval buka negatif setengah, koma setengah. Ya. Nah, ini merupakan neighborhood dari A-nya berapa ini? Kalau saya punya
interval buka negatif setengah, koma setengah, maka dia merupakan neighborhood-nya di titik apa? Jadi ini adalah neighborhood, epsilonnya siapa, A-nya siapa, sehingga didefinisikan X-nya di R, sedemikian hingga X min siapa, A-nya, ya, itu kurang siapa. Sedemikian hingga nanti kita bentuknya itu adalah ternyata jawabannya ini. Ayo, siapa yuk? Epsilonnya siapa? Epsilonnya berapa? Setengah. Epsilon setengah. A-nya berapa? 0. Kalau saya gambarkan gini. Gini ya. Ini min setengah. Ini setengah. A-nya berapa? Oke, A-nya 0. Karena kan di sini harus sama. Iya kan? Ini epsilonnya adalah setengah. Ini epsilonnya adalah setengah. Yang di ini adalah berapa tadi katanya? 0. Sehingga yang di sini adalah setengah. Putus-putus, Bu. Iya, Bu. Putus-putus. Iya, sudah difoto. Apa ya? Ngaruh TV ini. Dapat dari Samsung. Kabel ini. TV-nya nggak dinyalain, pengaruh. Oke, yes, balik mana Laan? Contoh. Tadi berapa? Negatif setengah, koma setengah. Kalau digambar, ini negatif setengah, ini setengah, ternyata A-nya itu ya, ini adalah epsilonnya, sehingga ini epsilon plus 0, yang di sini adalah min epsilon plus 0, benar ya? Jadi untuk neighborhood yang jawabannya ini, itu adalah Putus-putus lagi. sudah difoto lagi tadi. Belum Saya keluar tadi tulisannya, Bu. tulisannya cuma keluar. Keluar contoh. Ini kita waktu nih kayak bolak-balik nulis. Ya, pokoknya yang tadi sudah, ngerti nggak? Kalau sudah difoto sih enak, kalau belum segera difoto ya. Pokoknya kalau atas sudah dicatat ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Nah, interval buka maka neighborhood ya, epsilon neighborhood gitu ya. Epsilon ini juga connect. Nah, berarti V epsilonnya tadi berapa? Setengah. Caranya tadi adalah di gambar yo, slide. Ini, nah, negatif setengah, ini setengah.
Maka kalau kita lihat di sini epsilonnya adalah setengah karena jaraknya sama. Berarti ini 0, ya kan? Ini juga epsilonnya setengah, gitu kan? Nah, setengah ini adalah plus 0, ini negatif setengahnya plus 0, yang ini dikatakan sebagai epsilon plus A, gitu ya, caranya ya. Yang ini adalah negatif epsilon plus A, gitu ya. Nah, jadi untuk ini, maka neighborhood-nya adalah A-nya setengah, berarti epsilonnya setengah. Jadi neighborhood setengah dari 0 itu adalah X di R sedemikian hingga X kurang 0 kurang setengah, gitu ya. Ini neighborhood-nya, ya. Oke. Dicatat cepetan, bisa hilang. Ini ada yang nawari Indigo kok sekali. Oh, tapi saya curiga ya. Kok hilang-hilang gitu. Terus media padahal bagus. Nah, gitu. Ya. Dia ngambil kacang itu ya. Kacang. Ambil ngemil boleh ya. Enggak apa-apa. Bukan ini kacangnya, yang kacang atom aja. Sambil ngemil-ngemil ya, santai. Udah ini nyatetnya, saya hapus ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, ini lo masih mengenal sedikit-sedikit. Ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan kok hilang. Loh, kok hilang? Oh ya ini. Ya, coba saya kasih contoh lagi sekarang. Misalkan, jadi tadi dibaca apa tadi? Tadi dibaca apa? Kalau dideskripsikan, ditulis berarti negatif setengah koma setengah merupakan apa? Apa? Merupakan persekitaran pada titik 0 ya, persekitaran setengah pada titik 0 gitu ya. Oke, sekarang ini nomor 1 example-nya. Nomor 2, misalkan negatif 1,0, ini tutup, ini buka, ini tutup. Tahu ya definisi interval buka tutup ya? Kalau tutup boleh ikut, kalau buka nggak boleh ikut ya. Yes. Apakah ini dia punya neighborhood nggak ini? Ya enggak? Ma? Neighborhoodnya berapa? Epsilonnya berapa? Neighborhood di titik apa? Bukan ini ya. Ya. Kacang atom. Berapa? Siapa yang bisa? Jawab silakan. Dia punya neighborhood nggak nih? Apakah ini merupakan neighborhood dari sesuatu?
Bisa, mana bisa? Dan kenapa? Kalau kita gambar, negatif 1, 0 gitu ya. Nah, seandainya ada, berarti A-nya berapa? Min setengah. A-nya berapa? Min setengah. Min setengah. Berarti ini Setengah. epsilonnya Setengah. ini setengah. Nah, sekarang kita definisikan ya. Kalau begitu ini 0 plus setengah. Kok 0 plus setengah? Berapa? Oh iya benar ya. 0 plus setengah ya. Nggak bisa. Berapa ini? 0, negatif 1, plus setengah ya? Bukan. Ini kan sebenarnya epsilon plus A, yang ini negatif epsilon plus A kan? Epsilonnya kan setengah, A-nya kan negatif setengah, gitu ya, sehingga 0 gitu kan ya? Iya nggak? Kan ini kan kirinya kan 0 kan? Yang kanan. Jadi kalau ini adalah negatif setengah, Ya, plus negatif setengah ya? Ya, berarti negatif setengah, sehingga negatif 1 ya? Gitu kan? Oke. Kalau ini benar, namun definisi neighborhood tadi adalah neighborhood setengah dari negatif setengah, gitu ya, ini berarti ya. Itu didefinisikan sebagai apa? Sebagai harusnya X di R sedemikian hingga apa? X. X min Hah? Min. X min setengah kurang min setengah ya, plus ya berarti ya kan? Ya, Bu. A-nya kan min setengah. Ya. Nah, kalau ini dibuka berarti harusnya itu begini ya. Apa sih bedanya dia tertutup dengan terbuka? Kalau tertutup ini nyampe, jadi ini berhenti, X-nya berhenti di 0. Tapi kalau ini dia nggak akan berhenti di negatif 1. Ada isinya, ada. Siapa? Sebut aja siapapun. Pokoknya nggak nyampe negatif 1. Isinya berapa? Unlimited. Di dalam bilangan real itu isinya antar 0,1 saja, ya, interval bukan 0,1. Di dalam bilangan real, ini banyak isinya unlimited, kita nggak bisa menyebutkan. Tapi dia terbatas. Dibatasi oleh 1 dan 0. Isinya berapa? Nggak tahu, karena ini dia nggak mungkin nyampe. Mendekati 1 iya, mendekati 0 iya, tapi tidak 0. Iya kan? Mendekati 1 iya, iya. Tapi apakah nyampe 1? Enggak. Karena ini interval buka. Tapi nggak boleh ikut. Apakah berhenti di 0,999? Enggak, masih ada lagi setelahnya.
Bisa dipahami? Paham ya? Jadi berapa dong? Ya nggak tahu. 0,999-nya ada miliaran. Apakah berhenti? Ya enggak. Setelah miliaran ada lagi miliaran atau triliunan gitu ya. Nggak akan ada habisnya. Maka itu dia dikatakan tetanggaan ini. Dia tetangga. Banyak sekali dan nggak akan nyampe ke negatif 1. Tapi dia terbatas. Ya. Karena dibatasi oleh 1 gitu. Nah, kalau ini akan nyampe gitu ya. Akan nyampe 0. Karena 0-nya ikut. Sehingga ini akan berhenti di sini. Kalau ini nggak mungkin berhenti. Tapi dia pokoknya nggak boleh lewat 1 gitu aja ya. Dekat ke 1 iya. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, X-nya ini tidak bisa didefinisikan dia sebagai neighborhood karena ini berhenti di sini. Kalau tetanggaan itu nggak ada habisnya. Pokoknya setiap kali ambil ini aja, pasti ada di sebelahnya lagi. Kalau saya segini, oh sebelahnya ada lagi gitu kan. Ya misalkan ini X-nya. Kalau segini, ada lagi sebelahnya. Di sini, sebelahnya ada lagi gitu ya. Saya tambahkan sebelahnya lagi, ada lagi sebelahnya bilangan. Ada lagi gitu. Ya, karena ini terbuka ya. Kalau saya memotokkan ke sana, ya pasti ada lagi di R itu. 0,0 berapa sih? 1 gitu ya. Apakah sebelahnya ada lagi? Ada lagi gitu kan ya. Itu kalau open interval. Tapi kalau tertutup ya 0 gitu kan. 0 karena 0-nya ikut. Yang namanya neighborhood dia nggak boleh berhenti. Terus nggak boleh berhenti, itu neighborhood. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Mana? Sudah jelas ya? Jadi kata Nisa tadi benar. Kalau ini dia bukan persekitaran ya, bukan persekitaran. Jadi titik setengah ya. Siapa negatif setengah ya. Betul. Bukan persekitaran ya, atau bukan neighborhood. Oke, bicara dulu kita. Kalau sudah saya hapus. Saya hapus dulu ya. Maaf ini nggak saya buka ya, belum mandi soalnya saya kameranya. Baunya sampai ke sana. Lihat lagi. Kalau satu lagi ini paham, maka insya Allah paham. Misalkan 1 itu di R. Ya jelas ya. 1 di R. Apakah neighborhood epsilon dari setengah koma 2 itu merupakan
merupakan persekitaran dari 1. Ini persekitaran dari 1 apa enggak? Enggak, Bu. Alasannya? Karena ada interval tertutupnya. Karena Ada interval tertutup tadi. Karena kan neighborhood itu tidak boleh berhenti. Kalau kayak gitu, berhenti di setengah. Nah, coba sekarang kita garis. Di sini 1 ya. Satunya nggak boleh ikut ya. Ini A-nya kan. Terus kalau di interval itu berarti berapa epsilonnya? Berapa epsilonnya? Setengah koma 2. Berapa jarak yang bisa saya bentuk? Ini kanan kiri kan udah sama kan ya? Karena nanti kan ini epsilon, ini negatif epsilon ya. Ditambah 1, ditambah 1. Epsilonnya berapa? Ini kita cek ini. Cek dulu. Misalkan epsilonnya 1, berarti yang sini berapa? 2. Yang sini? Hah? 2, 0 ya? Iya. 0 ya? Iya. Berarti bukan 2. Berarti bukan 1. Berapa? Ya, soalnya kan nggak sama. Ini kan nanti untuk setiap epsilon positif. Kalau saya ambil supaya sama, epsilonnya saya ambil berapa? Kalau setengah nanti jadinya 1,5. Nah, misalnya kalau setengah, berarti di sini 3/2. Iya. Di sini Setengah. 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 Iya. Nah, kalau seperti ini berarti bukan neighborhood ya, karena ini adalah 0,5 ya. Nah, saya bentuk lagi. Gimana? Kira-kira? Kalau 3/4 atau 1/4? Kalau epsilonnya 3/4 berarti ini satu 3/4 ya. Kalau epsilonnya 3/4 gitu ya. Yang di sini? 1/4. Oh, 1/4.
Berarti ini 1/4 ya. Iya, Bu. Ini 3/4. 3/4 itu setelahnya setengah ya? Ya. Iya. Iya, Bu. Ini setengah. Nah, ini ada di sini nggak? Ini di sini nggak? Ini pertanyaannya adalah epsilon ya. Epsilonnya nggak tahu. Jadi, apakah ini merupakan persekitaran dari 1 untuk epsilon berapa tadi? Setengah. Tidak. Ya. Iya. Karena ini di dalamnya. Lalu untuk epsilon sama dengan 1/4, iya atau tidak? Iya. Karena nanti di sini interval buka 3/4, 1/4 itu subsetnya setengah, 2. Iya kan? Iya. Subset nggak nih? Subset ya? Iya, Bu. Oke. Berarti kalau begitu untuk epsilon, neighborhood epsilon sama dengan 1/4 ya, dari 1 itu adalah E sedemikian hingga ya, memenuhi ini X kurang 1 kurang 1/4. 1/4. Ini baru ya, ini baru neighborhood 1, neighborhood 1/4 dari 1 ya. Jadi gitu ya, nanti untuk menjawabnya ya. Ketika kita disuruh ngecek apakah itu persekitaran atau tidak gitu ya. Karena ini sebenarnya epsilonnya sebarang gitu ya. Tapi karena kita di sini sebarangnya di sini A-nya di R, tapi kalau di sini sudah ditentukan intervalnya, ya kita pilih aja epsilonnya. Yang sudah minum ya? Minum. Oke, silakan dicatat dulu ya. Sudah selesai nyarinya? Benar. Ya? Mana? Mana? Pas itu kan bawah. Iya. Yakulnya habis saya. Yakul? Iya, habis.
Saya mau tanya, Bu. Ya, hilang lagi ya. Baru balik. Suara saya masih kedengar? Oke. Malam gangguannya banyak. Oke, sekarang kita masuk definisi berikutnya ya. Saya rasa untuk siapa yang ada pertanyaan terkait dengan neighborhood dari A? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, berarti kalau kasusnya kayak yang nomor 3 itu, berarti dia bisa neighborhood sama enggak ya, Bu ya? Tergantung epsilonnya berarti. Kan tergantung dari isinya neighborhood. Kita bisa membentuk isinya neighborhood yang tadi dari, kalau yang interval A aslinya bukan neighborhood loh ya, tapi yang kita bisa membentuk neighborhood dari subsetnya. Karena kalau yang kita bentuk neighborhood yang baru itu kan dia ada di dalamnya ya, sehingga epsilonnya, kalau saya epsilon yang aslinya kan harusnya kalau dari setengah ke 2 kan harusnya 3/4 ya, berapa? 1/4. Berapa? Iya, 1/4 ya, jarak yang sama ya. Ya kan? Kayak kanan kiri sama? Habis bisa aja sih. Kalau kanan kiri sama 2 berapa? Ada yang Setengah ya, tambah 2 setengah tambah 2 bagi 2 berapa? Kiri tambah kanan bagi 2. Oh iya, betul. Iya. Tadi kan sudah ada A-nya 1 masalahnya ya. Ya, A-nya udah ditentukan 1. Ya. Jadi kita bisa membentuk gitu ya. Apakah kita bisa membentuk yang lain, neighborhood yang lain? Bisa ya. Misalkan Bisa itu. 2/3 dengan 1/3. Ya. Open interval dari 2/3 dengan 1/3. Bisa? Bisa kan? Ya, berapa jaraknya? Satu per 3 ya? Alhamdulillah. Jadi bisa dipahami ya? Itu berarti neighborhood dari berapa? Neighborhood 1/3 dari 1 ya. Nah, itu subset juga kan di dalamnya ya? Subset ya? Ya kan? Subset dari interval 0,5 ya. Ini suara saya hilang lagi apa enggak? Tidak, Bu. Enggak ya. Ya, bisa dipahami ya? Dipahami apa bingung? Enggak, karena gini, kalau kita bisa membentuk tetangga dari yang ada,
Kan tadi kan diberikan gitu ya. Diberikan interval buka berapa? 0,5, ya, ya kan? Kan Iya, diberikan Bu. epsilon dari 1, ya. V epsilon dari 1 itu adalah 0,5, ya. Ya kan? Iya. Kalau kita bisa membentuk persekitaran dari 1 di subsetnya itu, nah itu dia berarti kita bacanya adalah dia neighborhood dari apa? Jadi kita bacanya nanti kita buatnya adalah bunyinya tidak seperti yang awal ya. Tapi kan epsilon dari 1 itu adalah X di R gitu ya. Itu ya. Nah, ini kan X min A, A-nya 1. A-nya ada di A-nya ini ya. Jadi 1 kurang epsilon gitu. Nah, tadi diberikan V epsilon 1 itu adalah interval tutup 0,5,2 gitu ya. Saya bisa membentuk atau ada gitu, ada banyak sih sebenarnya. Ada V epsilonnya berapa tadi? 1/4. Ya, Iya, Bu, 1/4. 4 dari 1 itu adalah apa? Interval buka gitu kan. Sebenarnya kan ini adalah X di R gitu ya. Sedemikian hingga X kurang 1 kurang X 1/4 gitu ya. Nah, tapi kalau dibuka itu berarti sama aja dengan V 1/4 dari 1 itu adalah interval buka berapa? Berapa? 1 nggak boleh ikut. Ini adalah 1/4 gitu ya. Dan ini berapa? 3/4. Ya. 3/4. Dengan 3/4, 1/4. Ya. Interval buka. Nah, sementara ini adalah subset dari 0,5,2. Jadi di dalam interval 0,5,2 ini ada banyak sekali neighborhood, gitu ya. Kita bisa banyak epsilon dalam ya. Ini neighborhood loh ini, ya. Ini neighborhood. Ini masih epsilon, ini sudah kita tentukan neighborhood setengah. Ini epsilon. Ini neighborhood setengah. Ini neighborhood bukan? Iya, definisi neighborhood. Saya bisa membentuk neighborhood yang lain nggak? Ada neighborhood dari 2/3, ya, dari 1. Intervalnya berapa? Oh, satunya tetap kan ditentukan soalnya. Kalau 2/3 berarti 1/2/3. 1/2/3. Yang ini? 1/3 dengan setengah masuk nggak ini? Masuk kan? Ya, setengah dengan sepertiga. Masuk kan ya? Nah, berarti kan ini adalah interval buka 1/3, 1/2/3 ya. Tapi hati-hati loh, satunya nggak boleh ikut loh ya ini. Kalau interval buka ini satunya nabrak ini ya. Maka itu definisinya nggak boleh ini, nggak boleh ya. X-nya nggak boleh 1 loh ini ya. X-nya nggak boleh 1 karena satunya harus lubang ya. Interval 1,5,1,2/3 tapi X-nya nggak boleh 1. Kan ini lubang, ini kan A-nya ini. Sementara X-nya itu ini. Ini lewat, loncat ya, ini X-nya. Nah, berikutnya ini. Kalau jawabannya seperti ini saja, berarti semuanya termasuk 1 ikut ini. Di dalam interval ini kan satunya ada. Ya. Padahal ini satunya lompat. Jadi ini ya. Maka itu definisinya harus begitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada?
Bu. Bentar Bu, saya masih agak itu Bu, untuk memastikan Bu. Jadi untuk kalaupun ada interval tertutup ya Bu ya, misal kayak 2 tadi, berarti bisa dikatakan neighborhood dengan kita cari epsilonnya kan, kalau tadi itu setengah itu kan nggak masuk ya Bu, epsilonnya kan setengah tadi nggak masuk. Berarti kalau semisal epsilonnya diganti 1/4 berarti dia masuk ya Bu ya? Gimana kalau coba 1/4 berarti 1/4 berarti ini 3/4. 1/4. Yang kasus 3 tadi. Maksud saya. Mana? Untuk yang kasus 2 tadi itu. Iya, ini neighborhood ini persekitaran dari 1. Untuk epsilonnya setengah. Nah, karena yang diberikan adalah ini bukan neighborhood loh ya. Jadi saya bisa membentuk neighborhood dari ini. Dari interval ini neighborhood ini. Tapi ini bukan. Kalau ini bukan neighborhood loh ya. Ini bukan neighborhood loh ya. Kalau ini neighborhood. Ini neighborhood nggak? Iya. Ya. Nah, ini adalah subset dari ini. Jadi sebenarnya ini tetanggaan persekitaran dari 1 dengan epsilon 2/3 yang ada di dalam ini. Nah, di dalam ini saya bisa membentuk neighborhood-nya. Paham ya? Jadi definisi neighborhood tetap sesuai ya. Jadi definisi neighborhood tetap adalah X di R. Syaratnya apa? Pokoknya kalau dikurangi A kurang epsilon memenuhi ini. Nah, ini neighborhood. Udah bisa dipahami? Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya masuk definisi 2. Tuh, kok jam 9 ya? Mau masuk ke himpunan buka dan himpunan tutup. Ini adalah dasar topologi yang kedua. Dasar topologi yang pertama adalah neighborhood. Dasar topologi yang kedua adalah himpunan buka dan himpunan tutup. Jadi suatu himpunan itu dikatakan himpunan G subset R, kita bicaranya di R ya. Pokoknya kita bicaranya di R dulu, bukan di kompleks. Himpunan G subset R itu disebut himpunan buka jika untuk setiap X di G terdapat persekitaran V dari X. Ya. Sedemikian hingga berlaku V subset dari G. Ya, saya tulis dulu ya. Ya, hapus dulu ini. Nah, ini kita selesai, nggak apa-apa ini, di jam 9. Besok pagi, kuliah? Kuliah Bu. Pagi. Saya kuliah pagi. Saya udah kuliah pagi, Bu. Jam? 6:30. 6:30. Sampai jam? Sampai jam 9, Bu. Setelah itu? Ada kuliah lagi? Jam 9-nya ada lagi nggak? Nggak ada.
Oke, ini definisinya ya. Himpunan G itu subset dari R, diketahui ya nih ya. Diketahui himpunan G subset dari R. G disebut himpunan buka, G-nya ya. G disebut himpunan buka jika untuk setiap X di G, G-nya mana tadi G-nya? G-nya siapa tadi? G-nya adalah siapa G-nya? G adalah subset dari R. G itu himpunan. Himpunan apa? Himpunan sembarang. Pokoknya dia subset R. Tahu subset kan ya? Ya, Bu. Ya. Tidak semua G disebut himpunan buka. G disebut himpunan buka, ya. Jika untuk setiap X di G, pahami saya? R, G, subset ya. Untuk setiap X di G, terdapat persekitaran dari X sehingga berlaku untuk setiap G, persekitaran tadi itu subsetnya G. Terdapat persekitaran dari X gitu ya. Atau sehingga berlaku, ini tak simbolnya tak ini sih, biar sesuai, biar gak bingung. Sehingga berlaku V epsilon dari X itu subsetnya G. Jadi di sini terdapat persekitaran gitu ya. Ini persekitarannya X. Nah, kalau kita lihat ini adalah V epsilon X. Subsetnya G. Nah, ini bisa jadi sama ini ya. Karena itu ada sama dengannya ya. Ini ada sama dengannya. Itu disebut sebagai himpunan buka. Nah, sebaliknya disebut sebagai himpunan tutup ya. Ketika atau jika G komplement ya, itu sama dengan R. Itu merupakan himpunan buka. Ya. F disebut sebagai himpunan tutup jika F komplemennya terbuka. Jika F komplemennya himpunan buka. Definisi kalimat ini bisa dipahami nggak? Yang himpunan buka. Bisa dipahami?
Kalau saya tanya, R itu himpunan terbuka atau tertutup? R. R itu bilangan real. Bilangan real itu himpunan terbuka atau tertutup? Kita bisa mengatakan dia terbuka atau tertutup, maka kita sesuaikan dengan definisi. Vika. Mana Vika? R itu himpunan terbuka atau himpunan tertutup? Tertutup, Bu. Kenapa alasannya? Berarti kalau dikatakan himpunan tertutup, maka komplement dari F, komplement dari R Terbuka. terbuka. Komplement dari R siapa? Gini, Bu. Gimana? Komplemennya R terbuka, Bu. gimana? R itu apakah terbuka atau tertutup? Terbuka, Bu. Kenapa terbuka? Terbuka. Ya, alasannya? Karena kalau misalnya R itu intervalnya interval terbuka, Bu. Gimana? Karena R itu kalau terbuka ya kita sesuaikan dengan definisinya. Iya, Bu. Merupakan himpunan terbuka. Alasannya? Alasannya kenapa, Farah? Karena untuk sebentar, Bu, sebentar. Karena kan anggota di himpunan bilangan real itu banyak, Bu, tidak terhingga. Jadi dia termasuk himpunan terbuka gitu, napa mboten, Bu? Kalau kita mengatakan himpunan terbuka, ya kita sesuaikan dengan definisi. Kan barusan kita sudah punya definisinya. Kita masuk definisi saja ini. Kalau kita mengatakan sesuatu sesuai dengan definisi, berarti benar. Oh, menawi gini gimana, Bu? Misalnya himpunan bilangan real itu merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Oh, kita nggak bicara kompleks malahan. R. Ini definisinya ini, memenuhi nggak? Farah. Kalau memenuhi definisi ini, berarti terbuka. Kalau dia tertutup, berarti komplemennya terbuka. Gimana? Sekedar, Bu. Ya, sambil menunggu Farah, mungkin yang lain? Terbuka atau tertutup, R itu? Terbuka. Alasannya, Keti? Gimana ya, Bu? Sebentar, Bu.
Bentar-bentar, Bu. Oke, sambil nunggu Feti. Gina. Gimana Gina? Terbuka apa tertutup? Bu, maaf, saya ingin menjawab, tapi Rami tidak apa-apa, Bu. Ya, silakan. Gimana? Kalau misal gini, pripun, Bu. Jadi, tadi itu termasuk himpunan terbuka. Apabila diberikan titik X anggota himpunan R dan epsilonnya lebih dari 0, maka himpunan V subset R itu dikatakan terbuka. Sama anggota ya. P-nya siapa P itu? P itu apa? V itu ada Bu, Rami, Bu. Neighborhood sekitaran tadi. Ya, sambil menunggu Gina. Gina ada Gina? Tidak ada. Gina tidak ada. Anida Siva. Coba dinyalakan kameranya semuanya, ada orangnya apa enggak ya? Ada Bu Farah. Ini yang lainnya ada orangnya enggak ya? Coba dinyalakan kameranya. Ini Bu, saya menemukan jawaban. Bentar, saya mau lihat kameranya dulu. Ya, Saro ada orangnya? Asmaul Husna ada orangnya? Enggak, Bu, tapi sinyal saya hilang-hilangan. Mohon maaf. Ya, Asmaul Husna, oh ya ada orangnya. Wah, Bu. Khawatirnya ketiduran. Ketiduran, nanti nggak ketiduran semua ya ini ya? Gina? Ma'rifatul? Iya, Bu. Rizky? Iya, Bu. Oke, gimana Farah? Silakan. Gimana Farah? Ngapunten nggih Bu Rami. Jadi ini Bu bisa dikatakan himpunan terbuka karena di dalam himpunan bilangan real itu terdapat X anggota bilangan real dan dapat ditemukan epsilon lebih dari 0. Jadi tadi kan kalau tadi di contoh di definisi panjenengan itu V epsilon X subset dari himpunan bilangan real itu Bu. Gimana? Gimana coba ulangi. Gimana? Ini Bu, dikatakan himpunan dikatakan himpunan bilangan real itu adalah himpunan terbuka karena untuk setiap X anggota R itu dapat ditemukan epsilon lebih dari 0. Jadi Bentar. epsilon X Bentar. ya Bu, Untuk setiap X di R apa dapat ditemukan epsilon lebih dari 0. Dapat ditemukan epsilon lebih dari 0. Kenapa hubungannya antara X? Kalau X di R kan memang bilangan yang anggotanya R. X-nya.
Kenapa kok dapat ditemukan epsilon positif? Dapat ditemukan epsilon positif, lalu Ya, Bu. lanjut. Bu. Ya, terus. Diambil sebarang epsilon positif. Untuk setiap XDR dapat ditemukan epsilon positif. Kalau ini berhenti ya nggak ada hubungannya X sama R, epsilon dong. Kalau ini berhenti. Ibu, tadi itu kan dapat ditemukan epsilon lebih dari 0. Jadi untuk n epsilon x gitu Bu, subset dari R. Enggak, ini hubungannya apa? X dengan X kan di R. Saya punya garis bilangan R. Nah, ini R misalnya ya. Ya, Ini saya ambil X gitu. Ya memang X-nya di R. Kok bisa dapat ditemukan epsilon positif? Ini di posisinya dengan R, dengan X ini siapanya? Epsilonnya. Kan ngambil X di R, oke. Berarti saya gambarkan ini. Saya ngambil ini R. Saya ngambil X-nya di R ini. Gitu kan? Nah, epsilonnya posisinya kenapa dengan X? Ada apa? epsilon itu ini nih Bu, titik-titik di sekitarnya X itu. Dapat ditemukan Lingkungannya atau titik-titik yang ada di sekitar X itu Bu. epsilon kan jarak. Jadi dapat ditemukan epsilon sedemikian hingga ini harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Kalau untuk setiap XDR dapat ditemukan epsilon positif. Nah, berarti untuk apa? Hubungannya apa antara X dengan epsilon? Kan X kan memang alta R, gitu kan ya. Nah, hubungannya dengan X apa? Nah, kalau ini dilanjutkan bisa sedemikian hingga apa? Apa tadi? Sedemikian hingga n epsilon x subset dari R. Apa? N itu Bu, bilangan asli. N apa V ya Bu ya? Kalau misal menurut definisi itu V epsilon X itu subset dari R. Ngapunten Bu. Sehingga dapat dibentuk apa? Selalu dapat ditemukan epsilon positif sedemikian hingga dapat dibentuk apa? V epsilon X. V epsilon X, ya kan? Subset dari R. V epsilon X yang cukup banyak untuk setiap epsilon ya. Jadi untuk setiap epsilon positif ya ini nanti ya. Nah, karena selalu terbentuk gitu kan. Dimanapun X-nya itu bisa dibentuk gitu ya, persekitaran cukup banyak ya untuk setiap epsilon. Epsilon ini untuk setiap epsilon positif berarti epsilonnya berapapun dapat ditemukan. Bagaimana kalau epsilonnya 0,00? Ya berarti ada. Nih, epsilonnya 0, ada. Epsilonnya banyak. Epsilonnya 1 miliar loh kok apa gitu ya. 1 miliar gitu ya. Negatif 1 miliar ditemukan pula apa neighborhood ya. Epsilon siapapun ditemukan pula neighborhood. Jadi kalau diambil sebarang epsilon positif, maka untuk setiap XDR siapapun X-nya nggak harus di sini. Bisa di sini, R-nya bisa di sini, X-nya bisa di sini gitu ya. Dapat ditemukan epsilon positif sedemikian hingga dapat ditemukan epsilon positif sedemikian hingga dapat dibentuk V neighborhood dari epsilon dari X, siapapun epsilonnya gitu ya. Pokoknya siapapun epsilonnya, yang penting positif gitu ya, sesuai dengan yang diberikan tadi yang kita ambil. Nah, ya, dengan gabungan dari gitu ya. Atau ya gabungan juga boleh sih. Gabungan dari V epsilon dari X itu subset dari R. Ya.
Nah, ini subset dari R. Gitu ya. Jadi kalau digabung kan himpunan terbuka, himpunan terbuka kan terbuka. Digabung, itu subset R. Untuk I dari 1 sampai tadi enggak ya? Nah, ini subset R. Untuk setiap I ya. Nah, kalau misalkan satu aja, berarti satu selang gitu ya. Kalau misalkan satu aja, berarti satu selang. Ya, kalau misalkan V epsilon X itu cuma satu, itu ya subsetnya R. Ya, subset. Misalkan begini tadi, ini X-nya, maka ini V epsilon 1. V epsilon 2, gabungan V epsilon 1, digabung V epsilon 2, itu juga subset R. Misalkan ini epsilon 1 dengan epsilon 2 digabung jadilah R. Nah, ini subset R. Siapapun X-nya, misalkan X-nya posisinya tidak di sini, namun di sini, berarti nggak apa-apa, dia pasti akan bisa membentuk neighborhood, gitu ya. Sedemikian hingga akhirnya gabungan dari neighborhood itu adalah subset dari R. Oleh karena itu R terbuka. Gitu. Nah, ini suara saya masih ada apa enggak ini? Ada, Bu. Oh ya, tapi hilang. Nah, hilang ngomong dewe rugi. Ya, gitu ya. Ibu. Apakah R itu terbuka saja? Bisa tertutup. Nah, apakah R itu tertutup? Nah, ini PR. Ya. Jika iya, alasannya apa? Jika tidak, alasannya apa? Wes gitu. Ya, ini ternyata sudah 9:30. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Bukan pengertian himpunan buka dan himpunan tutup. Karena sekarang kita bicaranya field-nya R. Ya, lapangannya R dulu. Seharusnya lapangan itu tidak hanya R, di kompleks juga iya. Tapi kita batasi dulu di R ya. Jadi ini himpunan buka di R. Ini judulnya ya. Himpunan buka di R. Makanya wajib G-nya itu subset R, karena G ini yang jadi tersangka nanti. G ini adalah himpunan tutup atau himpunan buka, gitu kan? Nah, ketika G subset R dikatakan himpunan buka, ya, jika untuk setiap X di G, ngambil X siapapun di G, maka dapat ditemukan neighborhood dari X tadi. Sehingga neighborhood yang terbentuk itu masih ada di dalam G. Kan tadi ada toh neighborhood yang tidak di dalam G. Ya. Nah, contoh-contoh sebelumnya tadi, kenapa kita bisa mengambil himpunan terbuka, himpunan setengah tutup setengah terbuka tadi, 0,5,2, itu kan suatu himpunan, ya. Tapi ternyata di dalamnya bisa jadi dia ada neighborhood, ya, bisa dibentuk neighborhood, namun ada yang tidak bisa dibentuk neighborhood. Nah, maka yang tadi itu disebut himpunan, bukan himpunan terbuka. Yang contoh kita sebelumnya tadi, yang 0,5,2, itu tidak bisa dikatakan himpunan terbuka, karena untuk setiap X, apakah saya tidak bisa membentuk neighborhood di situ? Bisa. Ada yang terbuka, ada yang neighborhood ya, maksudnya ada neighborhood. Namun, karena definisi himpunan buka itu adalah untuk setiap X yang diambil di G,
bisa terdapat persekitaran, terdapat neighborhood, semuanya, dan subset dari G, maka disebut himpunan terbuka. Kalau yang tadi, saya bisa menemukan ada neighborhood, oke. Tapi tidak semua X. Kalau saya ambil X-nya di ujung dekat dengan setengah, yang tutup tadi kan, saya tidak bisa menemukan suatu neighborhood di situ. Saya mengambil di dia sendiri. Setengah itu kan di G ya, katakanlah G-nya. Ya. Misalkan saya ambil G-nya, itu adalah interval setengah koma 2, yang tadi aja. Ya, setengah tadi tutup ya. Berarti apakah setengah itu anggota G? Iya apa enggak? Iya. Nah, bisakah saya membuat suatu persekitaran dari setengah? Bisa, wong setengahnya udah di sini kok. Kan persekitaran kan harus kanan kiri. Nah, sementara kirinya setengah itu udah nggak ada. Kan tadi kan begini kan? Setengah plus epsilon, min setengah, min epsilon plus setengah gitu kan? Nah ini siapa yang di sini? Nggak ada nih. Maka ada X ya. Jadi yang tadi ini tuh bukan apa? Himpunan terbuka. Karena apa? Karena ada satu aja, katakanlah setengah, yang tidak dapat dibentuk suatu neighborhood. Nah ini nggak boleh. Karena definisinya adalah untuk setiap X di G, apapun pokoknya, lah ini setengah ini juga di G soalnya. Untuk setiap X di G terdapat persekitaran, ya, dapat dibuat gitu maksudnya. Untuk setiap saya ngambil G siapapun, pasti bisa dibentuk suatu neighborhood. Namun neighborhoodnya harus subset dari G. Ya, neighborhood yang tadi V /2/3, 1/2/3 itu subset dari G neighborhoodnya. Oke, iya. Benar. Oh ya, subset ini benar gitu ya. Nah, namun ketika saya mengambil X-nya itu setengah, saya tidak bisa membentuk neighborhood di situ. Sehingga ini bukan himpunan terbuka di R. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah pahami nggak? Masih memahami Bu. Ya. Kok dekat sekali lihatnya ya? Matanya lihatnya nanti kena ini. Gimana? Udah ya? Jadi untuk setiap X di G, ambil aja. Oh, kalau ini tutup berarti setengah itu anggota G. Bisakah saya membentuk neighborhood epsilon setengah? Oh, nggak bisa. Alasannya? Ya, katanya tadi kalau neighborhood itu kanan kirinya sama, gitu kan? Ini kan jaraknya epsilon, ini juga epsilon. Nah, di sini sudah tertutup ini di sini. Terakhir itu setengah. Jadi ke kirinya nggak ada lagi dong ininya. Berarti neighborhood tadi kan definisinya X, gitu kan? Kan katanya tadi neighborhood dari setengah itu adalah X di R yang memenuhi X min setengah kurang epsilon. Siapa epsilonnya? Sembarang. Epsilonnya wajib sembarang.
Nah, ini nggak ada ini. Ini kalau dibuka kan ini gambarnya. Nah, di kirinya setengah siapa? Ada, mungkin sudah ditutup kok di sini. Sehingga saya tidak bisa membentuk neighborhood setengah ini. Jadi saya nggak bisa membentuk neighborhood setengah ini. Neighborhood epsilon dari setengah ini nggak ada. Ini. Oh, berarti ini nggak berlaku dong. Disebut himpunan terbuka jika untuk setiap SDG terdapat terdapat neighborhood di X, sedemikian hingga berlaku neighborhood-nya ada di subsetnya G. Nah, ini nggak ada ini untuk setengah. Karena untuk setiap satu aja yang enggak, ya udah. Kelas ini cantik semua. Semua. Untuk setiap cewek di kelas Tadris Matematika cantik. Loh, ternyata ada satu aja yang enggak cantik. Salah pernyataannya. Paham? Untuk setiap X di G harus ada neighborhood. Sedemikian hingga berlaku neighborhood yang ada ditemukan tadi, subset D. Ada satu aja. Padahal kalau nggak setengah ini semuanya neighborhood loh ini. Bukan setengah loh ya. Di dalamnya itu saya bisa membentuk neighborhood cukup banyak loh ini. Namun hanya gara-gara setengah yang menyebabkan tidak bisa dibentuk satu neighborhood, sementara setengah itu di G, maka menyebabkan G itu bukan himpunan buka. Paham? Maka itu ini disebut sebagai setengah buka, setengah tutup. Ya. Bu, saya itu dari SMA itu kenalnya setengah himpunan terbuka dan himpunan tertutup itu ya tidak pakai neighborhood gitu ya. Oh, sekarang kan sudah masuk ke analisis kuliah. Di SMA kan pokoknya kalau ada tutupnya ya ikut, kalau enggak ya enggak. Nah, ini definisinya sekarang ini. Yang saudara harus kuliah matematika. Di mata kuliah topologi. Topologi itu badannya siapa gitu. Itu topologi namanya. Gitu ya. Ini sudah memasuki topologi ya. Padahal kemarin saya harusnya sudah, kalau kemarin modelnya banyak, saya harusnya sudah mulai pertama itu harusnya ini. Namun karena kemarin saya tanya tentang fungsi himpunan, masih ini, ada yang lupa, ada yang nggak ngerti, akhirnya kita mundur sedikit. Ternyata mundur sedikit itu 4 pertemuan ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nyampe lah. Gitu ya. Ternyata 9:30 ya. Iya, Bu. Tadi kuliah jam berapa itu? Jam 7:30, Bu. 7:30, 8:30, 9, 10, 2 jam. Ya. 2 jam ditambah berapa menit lagi? Sudah 2 pertemuan ya. Iya, Bu. Tapi nggak boleh begitu. Udah. Ini kita tutup dulu. Udah catat ini semua? Ya. Saya tutup ya. Subscribe share screen-nya ya. Ya, jadi nanti nggak tahu kapan lagi yang menyatukan jadwal ini yang agak sulit ya. Besok itu saya membina nasional, membina KSM nasional tapi pagi jam 10. Kalau pagi kosong, sore uji skripsi matematika S1, malam kosong. Besok malam lagi kan? Karena saya masih 5 ini. Kurang 2 ya. Bisa ya? Besok malam ya? Kayak tadi aja ya. Kalau malam sedikit buat nyantol. Iya, Bu. Tapi banyak yang ngantol loh.
Lah grade nggak mau. Ah? Gimana? Oh gitu. Saya ada pembinaan. Malam. Nggih. Sabtu. Sabtu pagi. Bisa? 6:30. Mesisan isuk gitu loh ya. Kalau mesisan pagi itu enak, setelah itu saya tak masak gitu loh. Udah di tengah-tengah itu nanggung ya. Kalau misalkan jam 7:30 atau jam 8 itu kate masak yo kok kuatir mlebu, engko apa namanya mari ngajariku kok wis kawanen gitu loh ya. Kalau misalkan 6:30 itu kan selesainya kan jam 8 lah, jam 8 saya bisa ke pasar, masak dan lain-lain gitu. Kalau tengah-tengah itu malah nanggung ya. Isu-isu katanya nang pasar, kok cepet-cepet ternyata wis wayahe. Mari kalau belum baru mau cek berapa wis wayahe mana gitu ya. Jadi soalnya di tengah-tengah gitu. Bisa nggak Sabtu 6:30? Bisa ya? Ya oke, Sabtu 6:30. Gak apa-apa, nanti kita UTS-nya berarti sampai pertemuan tetap dihitung pertemuan ke-7-nya UTS-nya. Kalau yang lainnya pertemuan ke-8 UTS. Nanti saya nambahnya di setelah UTS saja nggak apa-apa. Tapi tetap harus sampai ke 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS. Satu kali pertemuan, jadi bahan UTS-nya sampai pertemuan ke besok hari Sabtu ya. Nanti sisanya masuknya setelah UTS saja, kan utangnya kurang 1 kan berarti ya. Itu nanti dibayarnya setelah UTS gitu. Apa sih tambah setelah UTS ada tambahan 1 kali pertemuan gitu ya. Sehingga UTS besok saya pertemuan ke-6. Ini kan pertemuan ke-5. Hari Sabtu pertemuan ke-6 ya. Lalu UTS-nya pertemuan ke-7. Kalau yang lain-lain normalnya pertemuan ke-8 harusnya UTS-nya. Gitu kan? Ya. Iya, kalau gitu kalau nggak salah. Nggih, Bu, ngoten. Ya. Jadi kalau pagi enak ya, besok fresh pagi. Hari Sabtu ya. Kalau besok nggak bisa ya. Jangan besok ada siang saya full banyak ini. Banyak ininya. Ya, aktivitasnya. Kalau Sabtu besok free ya. Wes gitu ya, kita akhiri ya kuliah kita hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama.